Ya, pemirsa, pemerintah optimis nilai tukar rupiah akan menguat seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional. Ya, Menteri Keuangan menilai perbaikan fundamental ekonomi akan mendorong penguatan rupiah secara alami sejalan kondisi ekonomi domestik. Pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan akan segera membaik seiring situasi ekonomi domestik yang semakin kuat. Meski efek global tak dapat dikesampingkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakini perbaikan ekonomi domestik akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia dan pada akhirnya mendorong penguatan rupiah. Menurut Purbaya, membaiknya iklim investasi di dalam negeri akan berdampak pada meningkatnya aliran dana asing atau capital inflow ke dalam negeri. Terlebih tren pertumbuhan ekonomi nasional juga tetap terjaga. Bahkan pemerintah optimis ekonomi Indonesia tahun ini akan tumbuh mendekati 6%. Kalau nanti ekonominya membaik terus, harusnya rupiah akan menguat juga, otomatis. Kenapa? Karena orang modal-modal asing akan masuk, mereka akan masuk ke tempat yang negara yang menjanjikan pertumbuhan yang lebih tinggi. Kita kan kemarin mungkin triwulan keempat 5,45 kali ya. Triwulan ke tahun-tahun ini mungkin kita bisa ke arah 6%, kita akan dorong ke arah sana. Jadi kalau itu mereka udah yakin, jadi orang masuk takut, fondasi kita kuat, rupiah akan masuk, anak modal akan masuk ini, dan orang Indonesia yang ngalirin uangnya di sana juga luar negeri akan balik, kenapa dia akan berbisnis di sini. Seperti diketahui, level rupiah tercatat sempat melemah ke kisaran 16.800 per dolar dalam beberapa hari terakhir. Dalam keterangan, Bank Indonesia menyebut pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh berbagai sentimen global yang mengakibatkan mata uang regional terkoreksi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di London, Inggris. Ya, di sana Prabowo menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris yaitu Keir Starmer dan juga Raja Charles III. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di London, Inggris dalam rangka kunjungan kerjanya. Setibanya di Inggris, Prabowo disambut sejumlah menteri kabinet merah putih yang telah tiba terlebih dahulu, jajaran KBRI London, serta mahasiswa dan diaspora Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Inggris. Kita jujur bisa dikatakan amazed karena kan beliau sangat humble. Tadi juga beliau menyalami banyak sekali masyarakat dari mulai tim KBRI sampai mahasiswa juga. Ya, kita merasa senang gitu karena kami sudah menyambut beliau dan beliau akhirnya balik menyambut kami dengan baik. Prabowo berada di Inggris untuk menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, membahas sejumlah kerjasama strategis antara Indonesia dan Inggris. Selain itu, Presiden Prabowo juga akan bertemu dengan Raja Charles III. Salah satu agenda utama dalam pertemuan itu adalah pembahasan isu pelestarian alam dan lingkungan hidup. Tentang jurusan apa? Sekitar 39 orang tewas dalam kecelakaan kereta cepat di wilayah Adamu, Spanyol. Informasi selengkapnya usai jeda. Ke informasi lain, pemirsa, demi menghibur anak-anak sekolah, petugas SPPG di Pamekasan, Jawa Timur mengenakan kostum superhero saat mengantarkan MBG ke sekolah-sekolah. Ya, kedatangan idola anak-anak disambut riang gembira oleh para siswa. Inilah aksi seru tokoh superhero Spider-Man dan Power Rangers. Kedatangan mereka disambut antusias oleh para siswa Pondok Pesantren Miftahul Ulum berada di Desa Palengaan Laok, Pamekasan, Jawa Timur. Tidak hanya itu, para siswa bahkan rela membantu superhero untuk mengangkat paket MBG yang disajikan.
Selain itu, ada satu badut juga turut serta mengantar paket makanan bergizi gratis ini. Tidak heran banyak siswa mengajak untuk berfoto bersama. Mengantar paket sajian MBG dengan kostum superhero dan badut ini dilakukan oleh petugas SPPG Al-Hasani. Untuk ide ini kita hasil sendiri, spontan gitu. Tujuannya untuk menghibur anak-anak, tidak ada tujuan yang lain, tidak untuk viral atau gimana. Namun kita tujuannya tetap untuk menghibur anak-anak yang ada di sekolah, seperti itu. Agar tidak membosankan bagi anak-anak, mengantar MBG dengan kostum superhero ini akan dilakukan minimal sebulan sekali atau jika ada permintaan dari pihak sekolah. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Priyanto, iNews melaporkan. Badan Pusat Statistik mencatat harga telur ayam ras dan daging ayam ras masih bertahan di atas harga acuan penjualan hingga pekan ketiga Januari 2026. YBPS mencatat harga telur ayam ras termahal mencapai Rp113.846 per kilogram di Kabupaten Intan Jaya. Badan Pusat Statistik mencatat harga telur ayam ras dan daging ayam ras masih bertahan di atas harga acuan penjualan hingga pekan ketiga Januari 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menyampaikan bahwa secara rata-rata harga telur ayam ras terus menunjukkan tren peningkatan sejak Mei 2025. Sampai dengan pekan ketiga Januari 2026, rata-rata harga telur ayam ras mencapai Rp32.633 per kilogram atau naik 0,17%. Dibandingkan Desember 2025 di level Rp32.576 per kilogram. Seperti diketahui, HAP telur ayam ras ditetapkan sebesar Rp30.000 per kilogram. Bahkan Puji menyebut kenaikan harga telur ayam ras tersebut masih terjadi di cukup banyak wilayah di Indonesia. Rata-rata harga telur ayam ras ini sudah berada di atas HEP ya. Dan kalau kita lihat di sini grafiknya bahwa telur ayam ras ini terus menunjukkan tren peningkatan harganya sejak Mei 2025. Dan saat ini di minggu ketiga Januari 2026 harga telur ayam ras masih naik 0,17%. Dan kenaikan telur ayam ras ini terjadi di 42,5% wilayah di Indonesia. BPS mencatat harga telur ayam ras termahal mencapai Rp113.846 per kilogram di Kabupaten Intan Jaya pada pekan ketiga Januari 2026. Disusul Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp100.000 per kilogram dan Kabupaten Puncak Jaya mencapai Rp90.000 per kilogram.